Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Masih tetap bersama Miss Kayu Kebangsaan. Hari ini kita akan mengeksplor peninggalan atau sisa-sisa keberadaan Jepang di Indonesia. Nah, terus kita ikuti perjalanan Miss Kayu Kebangsaan. Kita akan terus naik. Jalan tol. Tol nih kak Pak. Ini kamu Bu? Ini kak Kapoto Ramira nih kak Pak. Nggih. Atas nih kak Pak. Jalan tol ki. Oke. Oh, lewat kantor berarti jalan tol. Mungkin nih kak sampai kapan kerang ya ada ke Gunung Lauk gitu Pak. Oh, Di sana nih kan. Nggih Bu, matur sekelangkong Bu. Nah, jika kita lihat ini adalah lorong-lorong yang memang dan sengaja dibuat oleh Jepang untuk menghubungkan antara gua dan bunker yang satu dengan yang lainnya. Ini memang sengaja dibelah. Yang pertama adalah untuk perlindungan agar tidak terlihat oleh musuh. Tetapi di tempat lain, bunker-bunker menuju antara yang satu dengan yang lainnya juga ada yang dibuat hanya ukuran 1 meter saja untuk menyambung antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, kalau kita terus ikuti, ini menuju ke gua atau bunker yang pertama. Nah, terus kita ikuti. Dan ini tempat pintu keluar masuknya, tempat persembunyian dan pertahanan pasukan Jepang ini. Ini tempatnya. Dulu tempatnya rawan, sekarang karena sudah musim hujan, banyak yang rusak, banyak yang runtuh semua pohon-pohon. Dulunya memang tersembunyi, karena ini sudah terbuka. Dulu memang tersembunyi, nggak gampang terlihat oleh manusia. Dan ini kelihatan tempat-tempatnya. Masuk pun sulit kalau nggak bisa untuk melangkah. Salah-salah nanti terumus ke tempat-tempat yang lubang-lubangnya banyak. Kiranya seperti ada ular banyak ini. Ini tempatnya. Bunker. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa memang sengaja lorong-lorong ini dibuat oleh Jepang untuk menghubungkan antara bunker yang satu dengan bunker yang lainnya. Nah, di dalam proses pembuatan bunker Jepang ini melibatkan banyak masyarakat yang berada di sekitar, sehingga tidak salah ketika di dalam proses pembuatannya ini mereka juga menggunakan kerja paksa. Masyarakat mengangkat materialan dari bawah sampai dengan ke atas, mulai dari batu cor, semen, air, bata merah dan sebagainya. Nah, ini adalah satu bentuk pertahanan yang dibuat oleh Jepang pada saat itu. Nah, kita akan bertanya kepada Ki Gatot spiritual bahwa bangunan bunker Jepang ini
kalau menurut masyarakat sekitar ini dianggap sebagai tempat yang cukup angker, sehingga tidak semua masyarakat itu bisa datang ke sini. Kita melihat yang dilakukan oleh Ki Gatot untuk mengetahui sosok yang menempati Gua Jepang. Ini Gua Jepang auranya jelek sekali, karena dulu ada tempat yang seperti sakral gini, ada anak muda-mudi pacaran di sini, melampaui batas sampai di luar nikah. Ternyata tiba-tiba dianya gancet, nggak bisa dilepas. Jadinya nggak bisa dilepas, akhirnya terpaksa sampai orang kampung gempar, ternyata orang-orang bukan orang sini. Terus tempat ini sampai sekarang pun masih kelihatan Bagus. selain bagus dan juga rawan. Teman tengok yang dari atas, dari bawah kelihatan. Ini pun saya netralisir berbaur anyir, amis. Udah kelihatan berbau, ndak enak pokoknya kalau dihirup. Kalau sebagai orang biasa mungkin ya biasa. Kalau sebagai yang sudah bisa memahami, baunya sudah ndak kuat, saya merasakan baunya anyir. Dulu kan saya rasakan ada tempat-tempatnya orang tahanan, auranya kelihatan. Tahanan ditahan di sini buat untuk menyimpan. Begitu ada penyerbuan dari pasukan-pasukan lain, nyerbu, banyak yang sisa-sisa berbaur anyir, tempatnya orang meninggal. Jadi darahnya, tempatnya sisanya masih banyak di dalam sini. Kalau tidak percaya silakan monggo kita telusuri di bawah lorongnya ini. Saya cukup di pintu gerbangnya aja. Coba saya rasakan netralisirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tadi apa yang disampaikan oleh Ki Gatot Ciparwoto, bahwa di sisi lain tempat ini menyimpan sebuah peristiwa perang, begitu, perang yang melibatkan Jepang sebagai tempat pertahanan. Tetapi dilihat dari kacamata spiritual, bahwa tempat ini menurut Ki Gatot Ciparwoto sangat amis. Amis dalam pengertiannya bahwa tempat ini dulu juga tidak hanya dijadikan sebagai tempat pertahanan Jepang, tetapi musuh-musuh atau orang-orang yang ditangkap juga dilakukan di tempat pembunuhannya, dilakukan di tempat ini. Bahkan ada beberapa orang yang meninggal di tempat ini. Nah, terus kita ikuti perjalanan Miskawi Kebangsaan melihat peristiwa-peristiwa peninggalan sejarah dan juga dari sisi mistisnya. Udah kuat saya baunya. Udah kuat. Udah kuat saya bau. Ternyata Ki Gatot tidak berani masuk ke dalam bunker karena memang bau-bau amis itu sangat terasa. Ki Gatot, perasaannya bagaimana Ki Gatot? Mau mual, perut saya sudah enggak kuat. Bisa masuk, tapi kalau tanpa menetralisir, kalau kosongan aja, kalau ibaratkan masuk aja boleh, bisa. Sedangkan amis kebangsaan pun bisa masuk, enggak apa-apa. Kalau bagi saya, kalau sudah merasakan mengenai masalah aura-auranya sudah berbaur ke hati saya, sudah enggak kuat. Enggak apa-apa kalau Pak Miskawi Kebangsaan masuk, enggak apa-apa. Oke, teman-teman pemirsa, memang saran dari Ki Gatot Ciparwoto, kita tidak perlu memaksakan diri karena Ki Gatot sudah merasakan
hal-hal yang kurang enak. Nah, tetapi tetap kita menelusuri bunker-bunker yang lainnya yang memiliki daya tarik dan potensi lainnya. Memang tempat ini jarang sekali dilewati oleh penduduk karena dianggap angker oleh masyarakat sekitar. Mari terus kita ikuti Miskawi Kebangsaan menuju objek lainnya. Mana, Bang? Untuk sembunyi Bang, ini jendela dibongkar sama orang. Dibongkar total sama orang-orang. Kelihatan buat tempat. Ini gua yang werong ini. Orang udah sempit ini, ya. Berdasarkan informasi masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Kalipuro ini masuk wilayah Desa Ketapang. Nah, ini adalah gua kedua. Berdasarkan informasi masyarakat di sini ada 18 titik. Kita bisa melihat dari bawah ada lorong-lorong penyambung antara bunker yang satu dengan bunker yang lainnya. Nah, di gua kedua ini kita bisa melihat terdapat pintu, terdapat jendela, bisa dikatakan begitu ya. Terdapat jendela di mana ini berfungsi sebagai tempat pengintaian. Nah, ini berada di atas ketinggian. Arah ini tentunya menghadap ke arah selatan, Nah, di dalam bunker ini, di dalamnya terbuat dari cor dan di sekelilingnya terdapat pasangan bata merah. Nah, terus kita eksplor ke bunker-bunker yang satunya. Saudara-saudara, perjalanan kita sungguh melelahkan hari ini. Kita sudah menelusuri beberapa bunker dan gua Jepang yang berada di atas wilayah Ketapang, Kecamatan Kalipuro. Nah, tadi karena memang tempat ini di sisi lain sebagai bukti adanya peristiwa perang begitu, dan bisa dilihat bagaimana ini juga menjadi sebagai media pertahanan Jepang sejak tahun 1942 sampai dengan 1945. Di sisi lain, pada saat proses pembuatan gua Jepang maupun bunker banyak melibatkan rakyat atau pribumi yang tentunya
dengan menggunakan sistem kerja paksa atau kerja rodi. Nah, betul apa yang disampaikan oleh Ki Gatot Ciparwoto spiritual tadi bersama dengan Ki Patemuri. Patemuri. Sebelum masuk ada aura-aura amis. Kalau bahasa Banyuwanginya apa? Amis, anyir. Anyir, ada bau amis. Setelah dilakukan pendekatan spiritual berdasarkan pandangan Ki Gatot tadi bahwa memang di dalam proses pembuatan gua Jepang maupun bunker banyak menelan korban. Nah, kita juga bisa melihat di awal ada bekas cor semen yang masih belum diangkat, berada di paling bawah. Dimungkinkan masyarakat pada saat itu sudah tidak mampu untuk membawa ke atas. Nah, yang menarik karena memang tempat ini diangkerkan oleh masyarakat sekitar ini. Dari tadi disampaikan juga sempat ada remaja, perempuan dan laki-laki yang melakukan hubungan, ternyata mengalami Pak Gatot? Gencet ya. Gancet. Tidak bisa dipisahkan sehingga ini menjadi satu viral. Tidak menutup kemungkinan pada akhirnya banyak gua-gua bunker yang ada di sini ditutup oleh masyarakat setempat. Tujuannya tidak digunakan oleh hal-hal yang kurang tepat atau sewenang-wenang atau seperti itu. Nah, ada fakta yang menarik juga. Ki Gatot bersama rekan juga Patemuri melakukan penarikan benda pusaka. Alhamdulillah, seperti yang ditontonkan sebelumnya, kita mendapatkan 2, dan rencana benda pusaka yang kita dapatkan tadi kita akan kembalikan kepada tempat karena itu bukan hak kita. Tetapi kita menghimbau kepada masyarakat untuk terus menjaga dan melestarikan potensi-potensi sumber daya arkeologi agar nanti kita bisa bercerita kepada generasi setelah kita bahwa perjuangan melawan penjajah, pengorbanan kita demi bangsa dan tercinta butuh pengorbanan, bahkan nyawa pun itu menjadi taruhannya. Kita menelusuri ke sana sambil melihat pemandangan.